Halo semuanya, selamat datang di FB Neko. Hari ini saya ingin mengunboxing monitor LED dari Lenovo. By the way, ini tipenya L24i-30. Ini monitor resolusi 1080p dan dia memakai panel IPS ya guys. Dan by the way, dia refresh rate-nya sudah 75 Hz ya, di atas 60 Hz. Jadi agak responsif sedikit. Dan untuk energi efisiensinya dia berada di rating E dengan nilai 16 kW per hour per 1000 jam. Oke, langsung aja kita buka. Dan kita langsung disambut oleh buku panduannya. Dan untuk buku panduannya cukup simple. Ini by the way dia buku panduan untuk masang kakinya ya, by the way. Dan nampaknya cukup mudah, nanti kita coba. Dan malah buku warantinya yang tebel, kayak buku panduan. Ini dia tebel karena banyak bahasa, multi bahasa. Dan untuk garansinya saya lupa, saya cantumin di teks. Dan ini dia kakinya, dia modelnya kotak gini, cukup kokoh sih, nggak model tipis kayak kaki dua gitu. Ini kotak ya guys, jadi harusnya sih cukup kokoh. Dan untuk kabel powernya, kita mendapatkan kabel power. By the way, dia berarti adapternya berada di dalam monitornya ya, jadi cukup nggak terlalu ribet ya. Dan untuk panjang dari kabelnya ini, dia sekitar 1,5 nampaknya. Seperti 2 meter, tapi nggak nyampe 2 meter sih. Menurut saya sekitar 1,5 meter ya guys. Jadi kalau kalian setupnya agak jauh dari stop kontak, kalian harus pikir lagi. Tapi memang itu standarnya sekitar 1,5 meter ya. Nah ini buku panduannya dan kartu garansi. Oh jadi itu buku untuk panduan untuk garansi, dan ini kartu garansinya yang kalian harus isi. Dan kalian harus klaim. Oke, lanjut lagi. Kita mendapatkan stiker sama seperti tadi, energi rating. Ratingnya ini E, berarti mid ya, nggak terlalu efisien banget. Standar, seperti Dahua, masa sebelumnya E juga ratingnya. Saya pernah review monitornya, ada di kanan atas. Dan untuk kabel HDMI ini sekitar panjangnya 1,5 meter juga. Hampir 2 meter, tapi nggak nyampe 2 meter, soalnya nggak terlalu panjang banget. Standar lah setidaknya. Ya ini sih oke, 1,5 meter mah udah cukup lah untuk ke komputer kalian. Kalau misalkan komputer kalian deket setupnya dengan monitor ya. Tapi kalau misalkan jauh PC-nya gitu, kalian harus pikirkan lagi. Atau enggak kalian beli kabel HDMI yang lebih panjangan lagi. Dan ini terakhir stand-nya, kakinya cukup kuat juga sih. Ini penguncinya. Ini bahannya besi, tebal. Saya nggak tahu itu besinya apa, tapi ini cukup sturdy banget, ini kuat, bukannya plastik ya guys. Dan ini juga ada penguncinya juga, baut. Dan ini ini cuma kayak ganjelan doang, kirain bisa naik ke atas monitornya. Nah langsung aja kita ambil ini monitornya, kita lihat monitornya seperti apa. Nah ini dia monitornya, terlihat di kamera ini layarnya sudah dilapisi oleh anti glare alias anti refleksi terhadap pantulan kayak semacam cermin gitu. Jadi cukup oke kalau misalkan dipakai di kondisi terang, nggak kelihatan muka kalian. Dan juga layarnya bezel-less ya, samping dan atasnya itu tipis. Oke, untuk tombol dia mempunyai 5 buah tombol. Dia tombolnya berada di depan ya, nggak di bawah. Biasanya kan monitor-monitor zaman sekarang kan ada di bawah. Yang paling kanannya lagi tuh ada LED kecil untuk status on atau off-nya. Dan di situ ada tombol power, tombol menu, ada tombol brightness atau kontras. Dan di sampingnya lagi ada tombol seperti tombol mode baca. Dan sampingnya ada tombol pengganti output ya guys. Dan bisa ubah ke VGA dan HDMI. Dan untuk tampilan belakangnya, di sini dia terdapat 4 buah lubang VESA mount ya guys. Jadi kalian bisa tempel di tembok dengan memakai bracket yang standar. Biasanya sih bracket standar udah support VESA mount. Dan ini kalian cukup beli sesuai dengan keinginan kalian, bracket yang kalian mau. Lanjut, di bagian bawah terdapat Kensington lock. Dan untuk speaker, monitor ini nampaknya nggak ada speaker bawaan. Tidak seperti monitor sebelumnya yang saya unboxing, yaitu Dahua. Dan untuk konektivitas standar, colokan powernya ada di sini.
Seperti saya bilang tadi, adapternya dia udah include di dalam monitornya. Dan untuk HDMI, dia memakai HDMI 1.4 dan D-sub alias VGA. Lalu di sini ada audio output. Dikarenakan nggak ada speaker, makanya di bypass ya audio dari HDMI ini ke audio output agar kalian bisa konekkan ke speaker atau soundbar. Dan untuk di bagian sini terdapat informasi mengenai serial number dan juga date manufacture atau tanggal pembuatan monitor ini. By the way, saya mendapatkan ini masih tergolong baru juga ya. Manufaktur atau pembuatannya bulan Maret tanggal 3 tahun 2023. Masih baru banget ini. Oke, lanjut kita pasang stand-nya. Untuk cara pemasangan stand-nya cukup gampang. Kalian cukup slide geser ke monitornya. Seperti ini. Habis itu kalian kencangkan bautnya menggunakan obeng ya guys. Nah, cukup mudah masangnya. Habis itu kita pasangkan kakinya. Untuk pasang kaki cukup mudah juga. Tinggal ditempel seperti ini lalu dibaut. Langsung aja kita kencangkan dengan obeng. Nah, sudah kencang. Nah, ini saya nggak tahu nih fungsi apa nih. Mungkin ringnya kayak pengunci, tapi bukan pengunci juga sih. Lanjut. Kita coba tes angle-nya, dia bisa mana saja. Nah, makanya dia cuma bisa dongak ke atas ke bawah ya guys. Nunduk atau ke atas. Nggak bisa ke kiri kanan ataupun dinaikin ke atas atau ke bawah. Habis itu kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Habis itu kita setting ini resolusinya. Di sini saya memakai laptop ya, karena komputernya susah untuk nyabut colok HDMI-nya. Nah, ini by the way 120 Hz ini layar monitor laptop saya ya. Nah, ini baru yang display kedua ini si monitornya. Masih 60 Hz, jadi kita ubah ke 75. Memang seperti itu standarnya, nggak langsung ke 75 Hz. Jadi kita setting ke 75. Di sini tulisannya 74, sekian. It's okay. Habis itu oke, udah ke setting. Lanjut kita tes warnanya ya guys. Untuk warnanya saya boleh akui cukup bagus ya, seperti standar IPS pada umumnya. Dan untuk viewing angle-nya dilihat dari kiri kanan atas bawah pun juga masih stabil ya, nggak langsung hilang warnanya kayak panel TN. Dan untuk kompetitornya yaitu panel VA, saya memakai Dahua. Itu layarnya memang lebih bagusan ini IPS, cuma yang panel VA itu viewing angle-nya agak kurang ya. Dan untuk tes black screen-nya IPS, dia dikenal sebagai panel yang sering bleeding atau cahaya backlit-nya itu kadang kayak bocor di bagian sisi kiri, kanan, atas, bawahnya. Di sini nggak kelihatan bleedingnya, jadi kontras brightness si backlit-nya itu seimbang ya, nggak ada kebocoran cahaya. Lanjut kita ke menu. Sini menunya cukup standar. Di sini kita langsung disambut oleh menu brightness, kontras, DCR. Dan untuk brightness di sini bawaannya gede banget, 95. Ini kita turunkan saja. Cukup terang banget sih ini. Apalagi saya di dalam ruangan, tapi ini ruangannya saya sengaja arahinnya ke arah cahaya matahari, jadi nggak terlalu terang. Jadi cocok kalau misalkan untuk perkantoran yang cahayanya terang, ini lumayan bagus, bisa mengimbangi. Brightness-nya saya setting 50, ini udah cukup oke. Dan untuk kontras saya turunin juga. Kira-kira yang nyamannya di 65 oke. Turunin dikit ke 60 juga oke. Lalu untuk DCR atau Dynamic Contrast Ratio, di sini kalau kita nyalakan power usage-nya bakal naik karena monitor ini akan otomatis mengikuti kontras yang ada di konten di dalamnya. Jika gelap dia bakal turun, kalau terang bakal naik. Kalau dinyalakan menu yang lainnya bakal ke-lock. Di sini ada mode display mode yang istilahnya kayak profile lah ya. Kalau game dia udah settingannya, web ada settingannya lagi, movie udah ada presetnya istilahnya. Nah, di bawah sini ada overdrive ya guys. Ini cocok kalau kalian ingin bermain game fast pace yang membutuhkan response time pixel yang cukup cepat. Nah, ini overdrive ini akan membantu meningkatkan respon si subpixelnya. Jadi lebih nggak terlalu ngeblur banget istilahnya. Di bawah ada video range ya guys. Nah, di sini kita bisa setting full range atau limited range. Kita setting aja full range. Oke, untuk di tab pertama sudah
segitu aja. Lalu kita coba ke bawah lagi. Di sini ada preset mode. Preset mode ini kayak settingan ini ya, settingan temperatur istilahnya. Di sini bawaannya dia reddish ya, makanya kelihatannya agak merah dikit. Saya setting ke neutral aja. Dan di sini ada settingan sRGB. Cuma yang untuk sRGB ini seperti DCR, dia bakal di lock brightness dan kontrasnya. Ada juga settingan custom kalau kalian ingin fine tuning lagi atau ingin kalibrasi lagi. Di sini ada low blue light. Kalau kita setting nyalakan ini, layarnya bakal agak sedikit kemerah-merahan. Cocok untuk kalian yang berlama-lama di depan layar untuk mengerjakan pekerjaan. Dan di bawah sini ada pilihan input displaynya, VGA atau HDMI. Dan di bawah sini terdapat informasi mengenai model, refresh rate yang sedang berjalan, dan juga versi firmware yang sedang berjalan, dan juga ada serial number-nya. Di bawah juga ada language, menu horizontal, menu vertikal untuk nyeting posisi menunya, transparansi menunya, dan timeout OSD-nya. Ini timeout OSD-nya agak kecepatan menurut saya. Saya setting enaknya ke 15 mungkin. Agak lama dikit ya. Dan di paling bawah ada reset all setting. Ini settingannya bakalan berubah ke bawaan pabrik istilahnya. Oke, mungkin untuk menu seperti itu aja. Langsung aja mungkin kita tes response time ya. Apakah benar cepat atau enggak. Di sini saya tes pakai frog test. Kalian bisa tes juga pakai UFO test. Dan untuk motion blur-nya di sini kelihatan jelas banget di settingan 75 Hz ini. Pixelnya terlihat ngeblur gitu. Tapi karena ini kamera cuma bisa ngerekam 60 fps, jadi nggak terlalu ketangkep banget di video. Nih saya coba ubah ke overdrive-nya ke extreme. Nah ini lumayan cukup ngebantu respons si pixelnya agak sedikit jernihan, cuma tetap aja ngeblur. Ya maklum lah karena ini 75 Hz. Kalau kalian benar-benar ingin nyari yang fast pace, kalian harus nyari di monitor di refresh rate 144 Hz. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kesimpulannya, monitor ini cukup oke untuk kalian yang gaming casual atau mungkin editing casual yang seperti saya, YouTuber yang edit video-video simple. Dan untuk gaming fast pace masih oke, cuma untuk kalau kalian ingin ke skema kompetitif, saya sarankan sih cari yang di atas ini. Karena masih kelihatan juga ngeblurnya di sini, di bagian warna sini. Dan untuk harga agak kurang kompetitif karena Dahua yang kualitasnya cukup sama yang saya pernah tes itu lebih murah, sekitar 1,2 untuk yang layar 24 inch ya. Kalau yang saya beli itu kan 22 inch, itu harganya 1 juta pas. Menurut saya sih kalau misalkan kalian kalau kalian lebih menekan budget, saya sarankan boleh kalian lirik ke Dahua 24 inch-nya yang panel VA. Untuk kualitas warna nggak terlalu jauh beda sih menurut saya, karena saya mungkin orang awam yang nggak terlalu ngerti tentang akurasi warna. Oke, mungkin segitu aja. Kalau misalkan kalian ingin berkomentar di bawah, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe FD Neko agar terus berkembang ke depannya. See you later guys, bye.